Halo, aku Saila Salsabila. Halo, nama saya Nazif Akwairunisa. Halo, aku Sabina Bilyawara. Di sini kita akan menjelaskan tentang Konvensi Migran 1990. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau yang biasa dikenal International Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and Members of Their Families, biasa disingkat juga dengan Konvensi Migran 1990, merupakan seperangkat aturan minimum yang berisi tentang peraturan mengenai pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mengatur tentang tahapan pekerja migran dan juga keluarganya, kemudian standar minimum bagi negara penerima maupun negara asal dari pekerja migran, hingga pencegahan untuk tindakan perdagangan manusia. Berawal dari beberapa puluhan tahun yang lalu, konvensi ini mengalami sedikit perubahan dari mulai tahun 1972 hingga saat ini. Timeline sejarah dari Konvensi Pekerja Migran 1990 ini berawal dari 1972, di mana isu migran pekerja asal Afrika yang dibawa secara ilegal ke Eropa untuk kemudian dijadikan budak dan dipekerjakan secara paksa. Hal tersebut kemudian diterbitkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Majelis PBB dalam resolusi nomor 2920 dalam kurung L3. Kemudian pada tahun 1979, tepatnya pada tanggal 17 Desember, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi nomor A/34/72 yang berisi mekanisme untuk memperbaiki situasi dan menjamin hak dan martabat dari pekerja migran dan anggota keluarganya. Di tahun 1980, penyusunan naskah Konvensi Migran 1990 dimulai, dan kemudian sesuai namanya, di tahun 1990 naskah ini telah selesai. Namun, naskah ini tidak langsung berlaku begitu saja, karena naskah ini berlaku di Majelis Umum PBB terlebih dahulu. Tahun 2003, tepatnya tanggal 1 Juli, naskah ini kemudian resmi berlaku dengan diratifikasi oleh 20 negara. Di Indonesia sendiri, naskah ini pertama kali diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2012, tepatnya tanggal 12 April. Dan kemudian 1 bulan setelahnya baru ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Mei 2012. Baik, kita berlanjut ke nilai-nilai dasar dari konvensi ini, yaitu memberikan standar jaminan perlindungan kepada tiap-tiap pekerja beserta keluarganya di tiap tahapan migrasi, yaitu tahapan persiapan, tahapan selama bekerja, serta tahapan terakhir yaitu masa kepulangan. Di sini itu tidak ada perbedaan hak antara para migran yang datang dengan dokumen dan tidak berdokumen, serta berdokumen reguler maupun tidak reguler. Jadi semuanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara. Lalu di sisi lain, negara juga berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan informasi yang tepat bagi setiap pekerja agar pekerja ini dapat memenuhi syarat, sehingga mereka ini dapat juga untuk menuntut hak-hak yang tadi sudah disebutkan, yaitu hak perlindungan. Lalu kita berlanjut kepada nilai dasar yang kedua, yaitu konvensi ini menjadi dasar pijakan peraturan perundang-undangan atau kebijakan untuk mengatur tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat. Seperti di Indonesia sendiri, sudah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 mengenai pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families,
atau Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran beserta keluarganya yang sudah ditandatangani tanggal 12 Mei tahun 2012. Lalu nilai dasar berikutnya yaitu adanya sifat mengikat bagi semua negara, baik negara asal, negara transit maupun negara tujuan. Jadi harus ada kebijakan di tiap-tiap negara tadi yang mengatur mengenai perlindungan serta pemenuhan hak dari para pekerja migran. Dan setelah diratifikasi, para pihak yang terlibat baik negara maupun individu berhak untuk komplain mengenai hak-haknya. Jadi mereka berhak untuk menuntut hak-hak tersebut. Lalu di sisi lain tidak bolehnya dicabut hak-hak mereka ini dari tiap-tiap pekerja maupun keluarganya. Tetapi mereka juga berkewajiban untuk menaati dan patuh kepada hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan atau negara yang ditempati. Lalu nilai dasar yang terakhir, adanya pencegahan migrasi yang tidak aman serta perdagangan manusia yang disebutkan di pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 sendiri berbunyi tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Lalu pasal 11 berbunyi tidak boleh diperbudak atau diperhamba atau melakukan kerja paksa. Kurang lebihnya seperti itu, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana dampak dari implementasi konvensi para pekerja migran beserta anggota keluarganya. Nah, di sini ada dampak utama dari konvensi ini, yakni pembentukan Komite on Migrant Worker atau CMW, di mana komite ini tuh memantau pelaksanaan konvensi dan berfungsi sebagai salah satu dari 7 badan perjanjian hak asasi manusia yang terkait dengan PBB. Tidak hanya itu, CMW itu juga telah memainkan peran penting dalam memajukan dan melindungi hak-hak para pekerja migran dan keluarga mereka. Nah, keberadaannya ini tuh menetapkan standar moral dalam pemajuan hak-hak migran di setiap negara. Lalu jika kita lihat lebih rinci lagi, implementasi konvensi ini itu memberikan beberapa dampak yang cukup signifikan. Yang pertama itu ada perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, di mana konvensi ini itu menjamin bahwa pekerja migran dan keluarga mereka berhak atas perlindungan efektif dari negara terhadap kekerasan, cedera fisik, ancaman dan intimidasi, serta terhadap segala diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan yang sering terjadi kepada para pekerja migran. Lalu yang kedua itu ada perlindungan dan hak-hak sosial. Nah, dampak konvensi ini itu mengatur langkah-langkah untuk mengurangi migrasi ilegal sambil memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja migran itu dihormati. Hal ini termasuk perlindungan terhadap pekerjaan jaminan sosial, hak serikat pekerja, dan kebebasan individu serta kelompok. Lalu yang ketiga ada reunifikasi keluarga, di mana konvensi itu mengakui pentingnya persatuan keluarga dan mendorong reunifikasi keluarga pekerja migran, khususnya dalam konteks migrasi tidak teratur. Lalu yang keempat ada kesehatan dan perawatan medis, di mana konvensi ini tuh memastikan bahwa pekerja migran dan keluarga mereka itu mempunyai akses terhadap perawatan medis yang memadai, termasuk perawatan medis mendesak bagi migran yang tidak berdokumen maupun migran yang tidak resmi. Lalu yang kelima itu ada identitas budaya, di mana konvensi ini tuh juga melindungi identitas budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Lalu yang keenam ada hak-hak serikat pekerja, di mana konvensi memperbolehkan pekerja migran untuk berpartisipasi dan bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi lainnya untuk memajukan dan melindungi kepentingan sosial, budaya, dan kepentingan lainnya. Lalu yang ketujuh ada hak atas pendidikan, di mana konvensi ini tuh menjamin hak anak-anak para pekerja migran itu untuk mengakses pendidikan yang berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara. Nah, yang kedelapan ada non-diskriminasi, di mana konvensi ini tuh melarang diskriminasi terhadap para pekerja migran dan keluarga mereka yang berdasarkan alasan apapun yang seringkali mereka dapatkan terkait diskriminasi. Lalu yang terakhir ada perlindungan hukum, di mana
Konvensi ini tuh menetapkan suatu sistem pelaporan dan tindak lanjut oleh negara-negara pihak mengenai pelaksanaan konvensi yang memungkinkan adanya pemantauan dan akuntabilitas. Nah, sekian dampak dari implementasi konvensi para pekerja migran beserta keluarganya.